dengan Mbak Diana ya? Iya benar. Nah, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana tadi perjalanannya dari rumah ke sini? Ada hambatan? Sedikit macet tapi alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Sebelumnya Mbak udah pernah melakukan sesi konseling? Sebelumnya pernah waktu masih di sekolah SMA. Oh, alhamdulillah. Jadi udah sedikit tahu ya apa sesi konseling itu. Di sini juga di sesi konseling juga kan ada waktunya minimal 30 menit. Ini kita persingkat saja. Baiklah, apakah ada yang bisa saya bantu, Mbak Diana? Jadi saya kesini sebenarnya pengen menceritakan sedikit masalah saya mengenai proses belajar online. Jadi kan selama belajar online ini tugasnya itu jauh sekali lebih banyak ketimbang waktu kita belajar secara offline. Jadi saya juga kebingungan untuk mengatur waktu, karena kalau kita di rumah, terutama kan cewek, ada tugas rumah juga, ada tugas kuliah juga, sedangkan tugas kuliah ini rata-rata berdeadline. Jadi menurut saya itu harus mengerjakan pekerjaan rumah dulu, baru pekerjaan daring ya, pekerjaan kuliah. Tapi kalau saya ngerjain kerjaan rumah dulu, terkadang pekerjaan kuliah saya itu tertinggal gitu. Jadi menurut Ibu bener nggak sih kalau misalkan saya ini mengerjakan pekerjaan rumah dulu baru mengerjakan pekerjaan kuliah, atau harus mengerjakan pekerjaan kuliah dulu atau baru pekerjaan rumah? Baiklah, berarti masalah Mbak Diana ini sulit untuk membagi waktu, gitu. Ya. Jadi bagaimana biar Mbak Diana itu bisa membagi waktu menurut Mbak Diana? Jadi menurut saya itu ada dua kemungkinan. Pertama, saya harus memprioritaskan pekerjaan rumah saya dan menduakan yang kedua itu adalah tugas kuliah saya. Dan yang pilihan kedua, saya harus memprioritaskan. Jadi kalau menurut saya, untuk mengaktivitaskan waktu itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, saya harus memprioritaskan tugas kuliah saya dan meletakkan tugas rumah saya itu di posisi kedua. Sedangkan kemungkinan kedua, sebaliknya, saya harus memprioritaskan pekerjaan rumah saya, kemudian tugas kuliah saya taruh di posisi nomor 2. Tapi ketika saya mengambil salah satu kemungkinan itu, tetap aja ada resikonya. Resikonya itu saya akan tertinggal pekerjaan rumah saya, nggak akan beres gitu, dan atau saya bisa telat mengumpulkan tugas kuliah gitu. Jadi solusi yang Mbak Diana berikan atau Mbak Diana punya itu belum puas untuk permasalahan Mbak Diana, begitu? Jadi Mbak Diana punya solusi lain atau gimana? Setelah saya pikir-pikir, sepertinya saya akan memakai kemungkinan yang kedua. Sepertinya akan lebih efektif jika saya meninggalkan pekerjaan rumah dulu saya untuk mengerjakan pekerjaan kuliah, karena kalau pekerjaan rumah sepertinya bisa dilakukan kapan-kapan secara lebih santai itu bisa, sedangkan pekerjaan kuliah itu kan ada deadline-nya. Jadi kalau saya tunda-tunda kayaknya akan terlambat dan itu bisa berpengaruh pada nilai saya. Sepertinya saya sudah menentukan bahwa saya akan memakai pilihan yang kedua. Jadi Mbak Diana memilih pekerjaan kuliah dulu baru pekerjaan rumah. Apakah Mbak Diana punya solusi lain untuk biar bisa efektif, biar rumah selesai, pekerjaan ini selesai, kuliah selesai? Apakah punya solusi lagi? Menurut saya pilihan saya yang tadi itu udah sangat bijak, karena kalau misalkan saya melaksanakan keduanya bersamaan justru nggak ada yang selesai. Jadi misalkan saya kuliah pakai Zoom, kemudian saya kuliah sambil mencuci piring. Jadi saya mencuci piring tetap lama karena saya mendengarkan dosen saya mengajar Zoom, tapi saya saat mendengar Zoom juga tidak totalitas.
saya mendapat materinya setengah-setengah. Jadi menurut saya lebih baik saya memfokuskan dulu pada satu hal itu. Bisa, baiklah. Kalau menurut saya sedikit saran boleh ya? Boleh banget. Saya kalau misalnya waktunya berbarengan, itu Mbak Diana bisa mengatur waktu. Jadi ya, misalkan jam 8 itu kuliah, jam sebelum jam 8 Mbak Diana bisa mengerjakan pekerjaan rumah. Setelah pekerjaan rumah baru Mbak Diana melakukan kuliah. Jadi tuh kayak pikiran tenang, semuanya tenang, jadi kayak santai gitu. Menurut saya seperti itu. Tapi kalau emang itu menurut Mbak Diana lebih baik mengerjakan, Ya, saya sangat menerima saran dari Ibu, tetapi itu menurut saya hanya berlaku untuk pekerjaan rumah yang dilakukan sebelum perkuliahan dimulai. Tetapi pekerjaan rumah yang dilakukan saat perkuliahan berlangsung, menurut saya tetap akan lebih baik ditunda dulu setelah kuliahnya. Jadi pekerjaan saya yang di siang hari, yang posisinya itu bersamaan dengan kelas online, menurut saya lebih baik untuk saya tinggalkan dulu agar saya bisa fokus kuliah. Jadi saya bisa maksimal di satu hal daripada saya memaksakan untuk mengerjakan keduanya secara bersamaan tetapi hasilnya tidak maksimal. Menurut saya lebih baik saya maksimalkan pada satu hal, yaitu kuliah online dulu baru pekerjaan rumah gitu. baiklah. Oh, jadi masih tetap dengan solusi yang kedua tadi ya, tidak berubah, tidak ingin memakai solusi yang pertama. Bagus kalau seperti itu. Ada lagi apa yang unek-unek atau permasalahan Mbak Diana yang pengen Mbak Diana ungkapkan? Mungkin masalah dosen juga ya. Masalah dosen itu mereka itu tidak mengajar. Jadi mereka hanya memberi tugas, kemudian kita mengerjakan, tetapi dosen itu tidak memberi penjelasan. Dan saya memiliki solusi untuk dosennya tidak menjelaskan. Tapi saya rasa saya memiliki solusi, yaitu sebagai mahasiswa kita harus lebih kreatif dan aktif, terutama dalam menggunakan sosial media. Jadi untuk bisa memahami materi yang diberikan dosen, saya dan mahasiswa lain sepertinya harus banyak mencari ke situs-situs pendidikan. Misalkan tentang materi yang diajarkan hari ini, dosennya tidak menjelaskan, saya harus mencari. Jadi saya memiliki solusi sebagai mahasiswa untuk mengejar ketertinggalan dari dosen yang tidak mengajar tadi. Kita sebagai mahasiswa harus lebih kreatif dan aktif, terutama dalam menggunakan internet. Jadi kalau misalkan dosen tidak menjelaskan, kita yang harus bergerak. Jadi kita harus mencari materi itu di Google, di YouTube, di Instagram, atau di media-media lainnya yang menyediakan materi yang kita butuhkan, seperti itu. Baiklah Mbak Diana. Dari penjelasan Mbak Diana berarti masalahnya itu dosen yang tidak memberi materi tapi langsung yang tidak mengajar tapi langsung memberi materi gitu ya, Dan memberi tugas. Baik, di sini Mbak Diana sudah mempunyai solusi atau ada solusi lagi selain solusi yang itu, atau tidak ada, atau gimana? Selain solusi itu mungkin kita harus memberanikan diri ya, bertanya kepada bapaknya, Pak, saya tidak mengerti, bisakah Bapak menjelaskannya seperti itu. Tapi itu mungkin bisa digunakan untuk mahasiswa yang punya cukup keberanian sih. Tapi kalau tidak memiliki cukup keberanian, solusi yang pertama tadi yang paling efektif, yaitu mencari sendiri materi yang kita butuhkan. Dari permasalahan Mbak Diana, apakah Mbak Diana sudah lega atau masih ada yang mengganjal? Alhamdulillah sudah cukup lega. Baiklah, berarti di sini permasalahannya Mbak Diana yang pertama yaitu susah untuk membagi waktu ke pekerjaan di rumah dan pekerjaan kuliah. Yang kedua yaitu karena dosennya tidak memberi materi tapi langsung mengasih tugas dan solusi dari Mbak Diana yang pertama tadi yang untuk
susah membagi waktu, yaitu mengerjakan dulu tugas kuliah atau mengerjakan dulu kegiatan kuliah, baru mengerjakan kegiatan di rumah. Ya. Kalau yang dosen tadi, Mbak Diana mencari di situs-situs online, kayak belajar sendiri, mandiri sendiri, begitu? Ya benar. Baiklah. Sekarang rasanya benar-benar sudah lega atau masih ada yang Sudah alhamdulillah? terpecahkan. Alhamdulillah kalau gitu. Mungkin waktu juga sudah dari 30 menit ya. Iya. Baiklah, mungkin kalau emang ada akan ditindaklanjutkan bisa di lain waktu. Baiklah, karena Mbak Diana sudah merasa lega, sudah terpecahkan masalahnya, sepertinya konseling kita cukup untuk hari ini. Jika ada salah dari saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekian dari konseling hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.